إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Jalla wa Ala menguji penduduk sebuah bangsa, sebuah negara dengan kondisi bangsanya masing-masing, dengan kondisi negaranya masing-masing. Ada kalanya Allah Jalla wa'ala menguji mereka dengan bangsa yang makmur, dengan bangsa negara yang sejahtera, yang damai, negara yang perekonomiannya sangat berkembang, sangat maju, peradabannya sangat modern, berkembang, sesuatu yang memang mereka harapkan sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara, diharapkan oleh masing-masing penduduknya. Ini merupakan ujian dari Allah Jalla wa'ala. Apakah penduduk negeri itu bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada bangsa mereka, negara mereka, kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduknya? Syukur nikmat atau dia kufur nikmat? Itu semuanya ujian dari Allah Jalla wa'ala. Ketika penduduknya bersyukur atas nikmat Allah Jalla wa'ala dengan 3 macam syukur yang disebutkan para ulama. Syukur dalam hati, meyakini semua yang dia rasakan, semua yang dicapai, yang digapai oleh bangsanya dan negaranya dari perkara-perkara dunia yang makmur, sejahtera dan yang lain-lainnya, itu merupakan nikmat dari Allah Jalla wa'ala semata, anugerah dari Allah Jalla wa'ala semata. Dia meyakini seperti itu. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua dari fadli Rabbku, keutamaan dari Rabbku, dari Allah Jalla wa'ala semata. Lisan senantiasa bertahmid memuji Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat.
Alhamdulillah yang menjadikan bangsaku, negeriku, negeri yang aman, sentosa, damai sejahtera, makmur, bahagia. Lesan bertahmid kepada Allah Jalla wa'ala, memuji Allah selalu atas kemakmuran bangsa itu. Dan yang paling penting ialah individu-individu rakyatnya, pejabatnya, semua anak-anak bangsanya mensyukurinya dengan semakin bertakwa kepada Allah, semakin taat beribadah kepada Allah, semakin saleh kepada Allah, semakin bagus interaksinya dengan etika, dengan tata krama, dengan akhlak mulia, menjadikan kemakmuran bangsanya untuk semakin ingat kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah, syukur nikmat dengan anggota badan. Pertanda bangsa ini, negara ini bangsa yang bersyukur, penduduknya, penghuninya, orang-orang yang gemar bersyukur. Allah akan tambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah nikmatku atas kalian. Kalau kamu kufur nikmat, ingat azabku sangat pedih. Akan terjaga kemakmuran bangsa, akan terjaga kedamaian bangsa dengan syukur nikmat para penduduknya, dengan kesalehan, ketakwaan para penduduknya. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam ayat yang lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Kalau seandainya penghuni sebuah bangsa, sebuah desa beriman dan bertakwa kepada Allah, iman dan takwa bentuk syukur nikmat, mensyukuri nikmat yang ada dengan iman, dengan takwa kepada Allah, menjadi warga negara yang saleh, yang bertakwa, yang pandai bersyukur, yang berakhlakul karimah. Amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Niscaya akan kami bukakan untuk mereka barokah langit dan barokah bumi. Bangsanya tambah makmur, negaranya tambah sejahtera, kondisinya semakin aman sentosa, rakyatnya akan semakin bahagia. Allah Jalla wa'ala yang menganugerahkan itu semua, barokah langit dan barokah bumi. Ketika bersyukur. Tetapi kaum muslimin rahimakumullah, ketika bangsa itu kufur nikmat, negara itu kufur nikmat, orang-orangnya, semuanya atau mayoritasnya penduduk sebuah bangsa itu mengkufuri nikmat Allah Jalla wa'ala dengan berbagai macam kemaksiatan, dengan berbagai macam kemungkaran, dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, apalagi praktek kesyirikan, kekufuran. Tunggu saatnya akan datang hukuman dari Allah Jalla wa'ala. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur nikmat, ketahuilah azabku sangat pedih. Ketika sebuah bangsa diberi kenikmatan, diberi ketenangan, kedamaian, diberi keamanan yang sentosa, dikasih kemakmuran, ternyata penghuninya semakin bermaksiat kepada Allah, kemaksiatan merajalela, minuman-minuman keras merajalela, korupsi di mana-mana, prostitusi di mana-mana, miras di mana-mana, akhlak yang bejat di mana-mana, semakin makmur semakin rusak moral anak bangsanya, semakin makmur semakin rusak keagamaan mereka, semakin marak kemaksiatannya, semakin marak kemungkaran-kemungkarannya. Jangan merasa aman dari makar Allah. Sebentar lagi Allah akan
berikan hukuman yang sangat mengerikan kepada mereka. Itu yang disebut dengan istidraj. Allah biarkan mereka lalai dengan berbagai macam kenikmatan, kemakmuran, kedamaian, ketenangan, keamanan. Semakin makmur, semakin banyak dosanya, semakin banyak kemungkarannya, dan ujungnya nanti mereka akan dikasih hukuman yang sangat berat. Tidak mampu mereka bangkit dari keterpurukan. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah hukuman Rabbmu ketika menghukum sebuah desa, sebuah bangsa, sebuah negara yang zalim. Wahiyya zalimah. Zalim dengan mana yang umum? Zalim dimaknakan dengan kesyirikan. Semakin banyak kemudahan, kemakmuran, semakin banyak praktek kesyirikan, klenik-klenik, sihir-sihir, perdukunan, dan yang lain-lainnya itu. Zalim dimaknakan dengan dosa dan kemaksiatan. Semakin makmur bangsanya, semakin rusak keagamaannya, semakin banyak kemungkarannya, semakin banyak kemaksiatannya. Zalim juga dimaknakan dengan kezaliman antar sesama. Moral anak bangsa rusak. Satu sama lain saling menzalimi, satu sama lain saling bersemena-mena. Ketahuilah, demikianlah hukuman Rabbmu ketika menghukum sebuah desa yang dia zalim. Sesungguhnya hukuman Rabbmu sangatlah pedih, amat sangat keras. Akan bermunculan berbagai macam hukuman-hukuman dari Allah Jalla wa'ala. Entah itu dengan berbagai macam malapetaka, bencana-bencana yang menimpa bangsa itu, atau mengalami keterpurukan ekonomi yang akut, atau mengalami hal-hal yang membuat bangsanya terpuruk dari semua sisi. Itu semuanya merupakan hukuman dari Allah Jalla wa'ala, peringatan dari Allah Jalla wa'ala. Penduduk desa itu, penduduk negara itu kafarat bi an'umillah, dia mulai kufur dengan nikmat Allah Jalla wa'ala. Yang sebelumnya aman, ditimpa rasa takut di mana-mana. Yang sebelumnya makmur sentosa, kelaparan di mana-mana, paceklik di mana-mana, keterpurukan ekonomi di mana-mana, itu semua dikatakan kufur nikmat. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha raghatan min kulli makanin fakafa bi ni'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal khaufi wal ju' ila akhir ayat. Allah menegaskan itu dalam ayatnya. Allah memberi permisalan sebuah desa, sebuah bangsa, sebuah negara yang dulunya kanat aminatan mutmainnatan, bangsa yang aman, bangsa yang tentram, bangsa yang damai, bangsa yang makmur. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, rezekinya, ekonominya makmur, sejahtera, datang dari semua penjuru negara, penjuru bangsa, dari semua tempat. Ternyata dia mengkufuri nikmat Allah Jalla wa'ala, kufur nikmat. Maka Allah timpakan kepada bangsa itu pakaian ketakutan dan pakaian kelaparan. Itu sebagai dikarenakan apa yang mereka perbuat sendiri. Ini ujian dari Allah Jalla wa'ala. Ketika sebuah bangsa itu makmur dan sejahtera, aman sentosa, jangan lupa syukur nikmat. Dengan hati, dengan lesan, dengan anggota badan. Dengan hati yakinilah semua yang ada ini minallah, anugerah Allah Jalla wa'ala semata. Kita hanya berusaha berikhtiar. Dengan lesan selalu bertahmid kepada Allah. Masing-masing anak bangsa, rakyatnya, pejabatnya, kaya, miskin, semuanya banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, mensyukuri nikmat keamanan ini, ketentraman ini, kedamaian ini, kemakmuran ini. Disyukuri alhamdulillah.
Dan yang paling penting, jadilah warga negara yang taat, yang soleh, yang beretika, yang berakhlakul karimah, terus mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah, supaya nikmatnya semakin bertambah. Jangan sampai kufur nikmat. Sebab dengan kufur nikmat, negara akan hancur, negara akan terpuruk, semuanya akan kacau balau, semuanya akan hancur berantakan dikarenakan kufur nikmat yang dilakukan oleh oknum-oknum anak bangsa. Kaum muslimin rahimakumullah, terkadang Allah Jalla wa'ala menguji sebuah bangsa, sebuah negara, menguji anak-anak bangsa dengan kondisi bangsa yang semerawut, kondisi negara yang tidak beraturan, kondisi bangsa yang kacau balau, carut marut, kondisi bangsa yang terpuruk dalam banyak hal, dalam banyak sisi. Ketimpangan di mana-mana, ketimpangan dalam perekonomiannya, ketimpangan dalam politiknya, ketimpangan dalam sosialnya, kemasyarakatannya. Di mana-mana banyak korupsi, di mana-mana banyak kerusakan-kerusakan pada bangsa dan negara itu. Diuji dengan berbagai macam keterpurukan yang ada, kelemahan-kelemahan yang ada, kekurangan-kekurangan yang ada, ketimpangan-ketimpangan yang ada. Kondisinya semi-semi chaos. Kadang diuji dengan yang semacam ini. Susah mencari yang namanya rezeki. Masyarakat pontang-panting di sana, di sini, di mana-mana pontang-panting untuk bisa sekedar mencari sesuap nasi di negeri sendiri. Mungkin demikian bayangan gambaran sebagian orang. Setengah mati dia memperjuangkan apa yang dia miliki, potong sana, potong sini. Demikian mungkin isi hati sebagian orang-orang yang punya kekayaan dan usaha yang mulai lancar. Maknanya pajak ini dan pajak itu. Merasakan sebuah bangsa yang betul-betul terpuruk, negara yang betul-betul lemah, situasi yang carut marut, kacau balau, kerusakan di mana-mana, kekacauan di mana-mana, kezaliman di mana-mana. Terkadang Allah Jalla wa'ala menguji dengan cara seperti ini. Diuji dengan berbagai macam bala, berbagai macam malapetaka, berbagai macam musibah, berbagai macam keterpurukan. Diuji dengan cara seperti ini. Jangan lupa, ini juga merupakan ujian dari Allah Jalla wa'ala. Apakah bangsa ini sabar ataukah berkeluh kesah? Apakah penduduknya orang-orang yang penyabar ataukah orang-orang yang berkeluh kesah? Ketika yang terjadi adalah keluh kesah, tidak ada kesabaran, tidak ada ketabahan, tidak ada upaya untuk menyelamatkan bangsa dengan cara-cara syar'i, maka yang terjadi justru akan semakin terpuruk, akan semakin merana, akan semakin menderita penduduk desa, bangsa tadi, dan mungkin sak bangsa-bangsanya. Masing-masing dengan caranya sendiri. Yang penting dia kehidupannya mapan dan nyaman. Tidak peduli apakah itu hukum rimba atau hukum setan. Yang di pikiran dia adalah dia bisa mengisi perutnya dengan kenyang. Dia memiliki harta benda yang mapan, hidup yang layak di negara yang dia pandang semerawut ini. Yang ada tindakan-tindakan seperti itu. Yang kuat memangsa yang lemah semakin menderita, menghalalkan segala cara. Ini bukan kemudian semakin menyelesaikan problematika bangsa, bukan menjaga bangsa dari keterpurukan, bukan menyelamatkan bangsa dari keterpurukan, semakin menghancurkan bangsa tadi. Dikarenakan keluh kesah,
tidak adanya kesabaran, yang ada justru semakin menjadi-jadi dalam perkara-perkara yang mungkar, yang menyelisih bimbingan agama Allah Jalla wa'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika mendapati kondisi bangsa seperti ini, yang dianjurkan ialah bagaimana kita sebagai warga negara, individu anak bangsa, bersama-sama dengan yang lain bersinergi untuk membangkitkan bangsa ini, untuk mengokohkan kembali bangsa ini, lalu menjaga bangsa ini dari keterpurukannya kembali kepada kejayaannya dengan cara sabr, bersabar atas berbagai macam musibah yang ada, dan mengerjakan berbagai macam cara syar'i yang disebutkan dalam Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sabar itu maknanya adalah menjaga hati, menjaga lisan, menjaga anggota badan dari segala sesuatu yang melanggar aturan agama, yang melanggar aturan Allah Jalla wa'ala, yang melanggar aturan Nabi kita Muhammad SAW. Sabar menghadapi kondisi bangsa yang terpuruk, yang carut marut, itu dengan hati. Hati, dari hati yang paling dalam, dengan keimanan yang begitu kokoh, kita meyakini ini merupakan musibah dari Allah Jalla wa'ala, ujian dari Allah Jalla wa'ala. Allah memberikan cobaan kepada anak bangsa dengan kondisi yang semacam ini. Ketahuilah, ini semuanya syai'un qaddarahullah, Allah takdirkan menimpa bangsa itu. Yakini ini semuanya, ini musibah dari Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, dengan lisan. Lisan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafaz ini tidak hanya dilafalkan ketika ada individu yang tertimpa malapetaka, juga dilafalkan ketika sebuah desa, wilayah, daerah, bangsa, negara mengalami kondisi yang serupa, berbagai macam musibah, bencana, malapetaka, keterpurukan menimpanya. Masing-masing anak bangsa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya mengembalikannya kepada Allah Jalla wa'ala, memasrahkannya kepada Allah Jalla wa'ala, lalu memohon doa kepada Allah Jalla wa'ala, mohon kemudahan kepada Allah Jalla wa'ala. Lisan selalu mengucapkan kata-kata yang baik dengan anggota badan, tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan agama, tidak mengerjakan tindakan-tindakan yang melarang aturan, yang melanggar aturan agama, yang mengandung unsur maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan mengerjakan tindakan-tindakan pengerusakan yang justru dengan tindakan-tindakan tadi negara akan semakin hancur, negara akan semakin rusak. Tahan diri, bertahan, tahan diri. Jangan mengerjakan tindakan-tindakan yang menghancurkan bangsa. Jangan kamu rusak alam bangsa ini. Jangan kamu rusak daratan-daratannya. Jangan kamu rusak lautan-lautannya. Dijaga bangsa ini, dijaga kelestariannya, dijaga lingkungannya. Jangan kamu rusak. Merusak pertanda Anda enggak sabar. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah muncul kerusakan-kerusakan di lautan dan di daratan. Itu semua dikatakan ulah tangan-tangan manusia sendiri. Jangan merusak daratan negeri ini atau lautan-lautannya dengan tindakan-tindakan kita yang konyol, tindakan-tindakan kita yang bodoh,
tindakan-tindakan kita yang justru melanggar bimbingan agama, kemaksiatan, pengerusakan, akan semakin menghancurkan bangsa itu. Maka sabarlah dengan cara tahan diri. Fisik kita, energi kita jangan digunakan untuk kerusakan-kerusakan, namun sebaliknya digunakan untuk berikhtiar sekuat tenaga membangun bangsa ini, membangkitkan keterpurukan bangsa ini kembali pada kejayaannya dan menjaganya. Dalam pandangan Islam kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa upaya syar'i dan itu dilakukan oleh anak-anak bangsa, oleh individu anak bangsa, rakyat, pejabat, semua tanpa terkecuali. Individu dimulai dari arus bawah, bukan dari atas. Perbaikan dari bawah, bukan dari atas. Yang pertama, masing-masing kita harus punya komitmen, harus bersungguh-sungguh menjadi warga negara yang beriman, warga negara yang bertakwa, warga negara yang taat kepada Allah dalam perkara ibadahnya, warga negara yang betul-betul bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, berakhlakul karimah, berbudi-pekerti yang luhur ketika berinteraksi dengan sesamanya. Ini disebutkan dalam ayat yang pertama yang saya sebutkan, ketika Allah Jalla wa'ala membukakan barokah langit dan barokah bumi kepada sebuah bangsa, sebuah desa, ketika penghuninya amanu wattaqau, iman dan takwa. Itu cara untuk mengembalikan bangsa, membangkitkan bangsa menuju kepada kejayaan dan kemakmurannya. Dimulai dari anak-anak bangsanya, warga negaranya, rakyat, pejabat, semuanya masing-masing berjuang sekuat tenaga sebagai warga negara yang saleh, yang bertakwa, yang taat beribadah, yang beretika, berbudi pekerti yang luhur, muamalahnya bagus, akhlaknya mulia. Allah Jalla wa'ala yang akan memberikan barokah langit dan barokah bumi kepada bangsa itu ketika penghuninya iman dan bertakwa. Kita kembali pada kekuatan Allah Jalla wa'ala, qudratullah Jalla wa'ala, bukan kekuatan manusia. Allah akan merubah segala sesuatunya dengan mudah ketika sababnya dikerjakan dengan benar, iman dan takwa. Maka mari bersama-sama menjadi warga negara yang beriman, beriman kepada Allah Jalla wa'ala, beriman kepada Rasulnya Muhammad SAW. Bil khusus panggilan kepada kaum muslimin yang punya iman, perbaiki iman kita kepada Allah, perbaiki iman kita kepada Rasulullah SAW. Mari bersama-sama menjadi warga negara yang saleh, yang bertakwa, yang perhatian dengan bimbingan agamanya, mentaati Allah Jalla wa'ala, beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, laksanakan perintah-perintah agama kita, jauhi larangan agama kita, takwa. Jadi warga negara yang beretika, yang berakhlakul karimah, yang beradab dengan akhlak mulia yang diajarkan dalam Islam. Warga negara yang taat, yang patuh kepada penguasanya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara kebaikan. Itu merupakan cara dan andil bersama-sama untuk bisa mengembalikan kondisi bangsa, bahkan bisa menjadikan bangsa ini semakin jaya, kembali pada kedamaian dan kesejahteraan dan kemakmurannya. Lalu dijaga dengan tetap istiqamah dalam keimanan, istiqamah dalam ketakwaan, istiqamah dalam kesalehan. Dan jangan lupa ada poin yang berikutnya yang itu merupakan silahul mukmin, senjatanya kaum mukminin, ad-du'a, mendoakan kebaikan untuk bangsa ini. Ad-du'a silahul mu'min, doa itu senjatanya kaum mukminin. Pergunakan doa kita yang terbaik ini untuk perbaikan bangsa, untuk kebaikan bangsa. Jangan terbalik, jangan mendoakan kehancuran bangsa, jangan mendoakan kehancuran negara, jangan mendoakan kejelekan atas para penguasa. Jangan terbalik. Kalau makbul, Allah ijabahi doa tadi, hancur negara ini, hancur bangsa ini, hancur rakyatnya, hancur masyarakatnya. Hancur dikarenakan doa kejelekan
oknum-oknum orangnya sendiri, naudzubillah. Tapi pergunakan kekuatan doa ini untuk perbaikan bangsa kita, negara kita, masyarakat kita, rakyat kita, dan semua kebaikan yang terkait dengan bangsa kita. Kalau semua individu muslimin di negara kita yang jumlahnya jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta, semuanya berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, di samping doa untuk kemaslahatan pribadinya dunia akhirat, kebaikan anak istrinya dunia akhirat, kebaikan keluarga famili dunia akhirat, jangan pernah melupakan doa untuk bangsanya, doa untuk negaranya. Doakan bangsa ini makmur, damai, sejahtera, aman, sentosa, langgeng, bermartabat, mendapatkan barokah langit dan barokah bumi, kuat lahir batinnya, bangsa yang kokoh, bangsa yang kuat, masyarakatnya baik, masyarakatnya taat, penguasanya baik, pejabatnya taat. Doakan untuk kebaikan bangsa ini. Dan jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Ad-doa silahul mu'min. Allah Jalla wa'ala akan mengabulkan, akan mengijabai doa hamba-hambanya ketika hamba-hambanya dengan penuh ketulusan, dengan penuh kejujuran, dari hati yang paling dalam, mengharapkan sangat kepada Allah Jalla wa'ala akan kebaikan bangsa ini. Bukan perkara yang susah bagi Allah Jalla wa'ala mengubah situasi sebuah bangsa dari keterpurukan menuju kejayaannya. Allah yang mengatakan kun fayakun, kun jadilah, maka semua akan jadi. Tetapi ada asbabnya, ada upayanya. Upayanya kembali pada masing-masing kita. Maka mari bersama-sama kita memberikan andil sumbangsih yang terbaik untuk bangsa kita, negara kita, supaya negara kita negara yang adil, negara yang damai, negara yang tentram, sejahtera, makmur, bangsa yang kuat lahir batinnya, kuat dunia akhiratnya, negara yang baik, dipimpin penguasa yang saleh, pejabatnya pejabat yang saleh, masyarakatnya masyarakat yang saleh, sehingga menjadi mujtama'un saleh, sebuah masyarakat yang baik, bangsa yang baik dan bagus dunia akhiratnya. Barakallahu fikum. Sekali lagi diperlukan andil masing-masing kita dengan cara-cara tadi, dan jangan menghancurkan bangsa ini dengan kekonyolan kita, dengan kebodohan kita, dengan tindakan-tindakan mungkar yang ada pada kita. Wallahul musta'an. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan untuk bangsa kita NKRI yang tercintai ini keberkahannya, kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan kemakmuran, dijadikan sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.